100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3. Fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk hadis yang ke-17. Aisyah marfu'an, idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah keluarga, kepada sebuah rumah tangga, maka Allah memasukkan kepada mereka ar-rifq, lemah lembut. Di sini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu kita ambil faidah yang pertama, isbatu sifatil iradah lillah, penetapan bahwa Allah punya sifat iradah. Iradah itu berkeinginan. Dan iradah Allah ada dua macam. Ada iradah kauniyah qadariyah. Itu iradah yang bersifat kauniyah qadariyah, yaitu keinginan yang murni yang tidak berhubungan dengan cinta dan ridho. Yang kedua yaitu iradah syar'iyah diniyah, yaitu keinginan Allah yang berhubungan dengan pensyariatan. Dan iradah yang kedua ini adalah iradah yang berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Iradah yang pertama yaitu iradah kauniyah qadariyah. Semua yang Allah inginkan di langit dan di bumi itu masuk dalam iradah kauniyah qadariyah. Allah menginginkan adanya langit, bumi, berbagai macam planet, berbagai macam makhluk. Ya. Allah menginginkan adanya kemungkaran dan kebaikan. Allah menginginkan adanya iblis dan bala tentaranya. Allah menginginkan adanya kesesatan dan pelaku-pelakunya. Semua itu adalah keinginan Allah, iradah kauniyah qadariyah. Namun apakah yang Allah cintai dan yang Allah inginkan itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. Allah menginginkan adanya iblis. Apakah berarti Allah cinta kepada iblis? Jawab tidak. Allah menginginkan adanya maksiat. Apakah berarti Allah cinta kepada maksiat? Jawab tidak. Nah, ini disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Kenapa Allah menginginkan adanya maksiat? Untuk menguji hamba-hambanya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun iradah syariah diniyah, yaitu syariat yang Allah turunkan berupa perintah
dan larangan. Allah menyuruh kita sholat, zakat, puasa, haji, melarang kita dari riba, zina, mencuri, dan yang lainnya. Allah menciptakan maksiat, tapi Allah melarang kita berbuat maksiat. Maka dari itu, saudaraku seiman, tidak bertabrakan dua iradah ini, antara iradah kauniyah, qadariyah, dengan iradah syar'iyah, diniyah. Tidak bertabrakan. Ini faedah yang pertama, itu isbatu sifatil iradah lillah. Penetapan sifat iradah untuk Allah Subhanahu wa taala taliku bi jalalihi, ya, yang sesuai dengan keagungannya. Dan tidak boleh dikatakan bahwa iradah keinginan Allah sama dengan iradah keinginan makhluk, tidak. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu fadlu sifatir rifq, keutamaan sifat lembut, lemah lembut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apabila Allah ingin, ya, menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, ahli bait, keluarga, maka Allah masukkan kepada mereka sifat lembut. Berarti sifat lembut itu tanda Allah menginginkan kebaikan. Makanya sifat lembut itu, saudaraku seiman, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Suami kalau sifatnya lembut sama istri, istri juga sama suaminya, orang tua sama anaknya, anak sama orang tuanya, Masya Allah, hubungan akan menjadi harmonis. Tapi kalau orang tua kasar sama anak, anak kasar sama orang tua, pecah hubungan, pecah rumah tangga. Bahkan ketika kita berinteraksi dengan sesama kita, sama teman-teman, kita butuh sifat lembut. Makanya kata Rasulullah SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sifat lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan mencorengnya. Kamu, ya, yang kamu sampaikan bagus, kamu di atas akidah bagus, tapi kamu orangnya kasar. Kalau ngomong nyakitin hati, saya yakin orang tidak akan suka sama kamu. Walaupun kamu ilmunya seabrek-abrek, manusia tidak suka sama orang yang kasar. Makanya Allah ketika memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun dan ucapkan kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut agar ia mau ingat atau takut. Tuh lihat. Lihat saudaraku seiman, ya. Allah menyuruh Nabi Musa mendakwahi Fir'aun dengan sifat apa? Lembut. Karena memang pada dasarnya manusia itu suka sifat lembut.
dan tidak suka sifat kasar. Kecuali orang yang memang biasa hidup di masyarakat yang kasar. Akhirnya yang kasar dianggap lembut. Dan seperti ini sangat tidak baik, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumul jami'an. Ya. Hadis ini menunjukkan juga, Pak, bahwa di antara kunci kesuksesan dalam rumah tangga adalah sifat lembut, ar-rifq. Bila kita ingin rumah tangga kita baik, sukses, maka ingat, kalau kita ingin rumah tangga senantiasa langgeng, gunakan sifat lembut. Suami lembut sama istri, istri lembut sama suami. Kan dengan cara itulah ya rumah tangga kita itu insya Allah menjadi rumah tangga yang apa, Pak? Yang tentram, ya, yang damai. Dan itu kenikmatan ya akhi dalam rumah tangga. Kita masuk hadis ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza qataraba az-zamanu lam takad ru'yal muslim takdzib. Wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Wa ru'yal muslim juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Qal ar-ru'ya thalatha. Far-ru'ya as-salihah bushra min Allah azza wa jalla. War-ru'ya tahzinun min asy-syaitan. War-ru'ya min asy-syai' yuhadditsu bihi al-insanu nafsahu. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah fala yuhaddithuhu ahadan wal yakum falyusalli. Qal uhibbul qaida fin naum wa akrahul ghul. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqtarabaz zaman, apabila waktu telah menjadi cepat, waktu telah menjadi apa? Dekat, artinya cepat, Pak. Ya, itu merupakan salah satu tanda hari kiamat. Di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW, yaitu waktu terasa cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam. Ya. Dan ternyata saudaraku seiman, yang Rasulullah kabarkan terjadi di zaman sekarang, ya, waktu itu sudah mulai terasa cepat sekali. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, apabila waktu telah cepat, nanti maksudnya di akhir zaman, hampir-hampir mimpi seorang muslim itu tidak akan bohong. Artinya mimpi seorang muslim itu nanti di akhir zaman benar. Dan yang paling benar mimpinya yang adalah yang paling jujur ucapannya. Artinya Pak, orang yang paling mimpinya paling benar itu adalah orang yang gak pernah bohong, gak pernah berdusta. Semakin dia jujur, mimpinya juga semakin benar. Dan mimpi muslim, kata Rasulullah, itu satu
1/46 bagian kenabian. Lalu Nabi bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi yang benar, yang berasal dari Allah. Ia adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mimpi yang membuat sedih, dan itu berasal dari setan. Yang ketiga, mimpi yang berasal dari pikiran. Dari apa? Pikiran. Antum kepikiran utang terus. Saking mikirin terus, akhirnya ke bawah mimpi. Maka itu namanya mimpi yang berasal dari apa? Pikiran. Iya. Maka apabila salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya sesuatu yang ia tidak suka, maka jangan ia ceritakan kepada siapapun. Hendaklah ia berdiri untuk sholat. Artinya kalau kita mimpi buruk, Pak, langsung pergi wudhu lalu sholat. Iya. Dan aku suka qaid dalam tidur, yaitu qaid itu sabatun fiddin, kekuatan dan kekokohan di atas agama. Dan aku tidak suka sifat gul, khianat. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini kita ambil faidah, Pak, bahwa di antara tanda hari kiamat, mimpi seorang muslim itu nanti akan benar-benar terjadi. Siapa di antara kalian yang pernah mimpi terus mimpinya terjadi? Ada? Ada nggak? Pernah nggak? Mimpi terus mimpinya terjadi? Nggak pernah? Iya. Kalau saya sering. Saya dulu di Madinah waktu kuliah mimpi bikin tower radio. Ternyata benar. Ya. Pulang-pulang dari Madinah tahun 2004 bikin radio. Ya. Kejadian ya, sesuai dengan yang saya mimpikan di Madinah dulu itu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan orang yang paling benar mimpinya siapa? Yang paling jujur ucapannya. Artinya kalau kamu jujur, nggak pernah dusta, nggak pernah ngibul, nggak pernah bohong, itu pengaruh ke mimpi. Mimpinya pun jadi benar, jujur. Tapi kalau kita suka bohong, mimpinya pun semakin tidak benar. Ternyata ya kejujuran itu berpengaruh kepada mimpi ya. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini menunjukkan, Pak, keutamaan sifat jujur. Dan di zaman ini untuk jujur itu berat. Rasulullah SAW bersabda, satakunu sinuna khadi'at, akan muncul nanti tahun-tahun yang menipu. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang dusta dianggap jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Dan orang yang pengkhianat malah diberikan amanah. Persis di zaman sekarang. Pejabat yang jujur zaman sekarang itu susah naik jabatan. Iya. Karena dianggap nggak menguntungkan. Banyak yang seperti itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Faedah selanjutnya saudaraku seiman yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa mimpi para nabi itu termasuk wahyu. Mimpi para nabi itu termasuk apa? Wahyu. Artinya kalau seorang nabi bermimpi, itu artinya wahyu dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim pernah bermimpi mau menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Ya bunai, hai anakku, inni ra'aitu fil mani anni adbahu. Aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu, nak. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Hai ayahku, lakukan saja yang Allah perintahkan kepadamu. Itu menunjukkan mimpi para nabi itu apa? Wahyu. Adapun untuk selain nabi, orang-orang soleh, mimpi itu bukan wahyu. Tapi mimpi itu sebagai apa? Busyra, bisyarah, kabar gembira. Ya. Makanya mimpi bukan dan tidak boleh dijadikan sumber pensyariatan, nggak boleh. Gara-gara mimpi disuruh begini dan begini, akhirnya kita bikin ibadah berdasarkan mimpi, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna semenjak Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah SAW hidup, Islam sudah sempurna. Rasulullah sudah menjelaskan seluruhnya. Jadi mimpi bukan dalil, bukan. Nggak kayak orang sufi. Kalau orang sufi meyakini mimpinya wali itu dalil. Kalau Ahlussunnah mengatakan tidak. Mimpi bukan dalil. Tapi mimpi bagi seorang muslim, kata Rasulullah di situ apa? Busyra, kabar gembira. Tapi dengan syarat, ya, mimpinya sesuai dengan syariat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah, Pak, bahwa mimpi ada 3 macam, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, mimpi yang baik yang berasal dari Allah. Mimpi yang apa? Yang baik, yang berasal dari Allah. Dan mimpi yang baik ini, Pak, ada 2 macam. Ada mimpi yang tidak butuh kepada takwil, saking jelasnya, dan terjadi sesuai dengan mimpi tersebut. Dan ada mimpi yang butuh takwil. Mimpi yang butuh apa? Takwil. Apa sih takwil tuh? Takwil itu artinya tafsir. Ya. Maka yang boleh mentakwil mimpi siapa? Yang boleh mentakwil mimpi hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah kefakihan dan kedalaman ilmu. Nggak boleh sembarangan orang, Mas. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, contoh takwil mimpi. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku bermimpi semalam. Ya. Aku memangku dua bagian tubuhmu. Bayangkan, si wanita ini bermimpi memangku bagian tubuh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Itu artinya kamu akan memelihara salah satu keturunanku. Dan ternyata benar. Ya, dia memelihara Hasan atau Husain. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Pernah Rasulullah bermimpi minum susu sampai kenyang.
Setelah itu sisanya dikasih kepada Umar. Kemudian para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu, hai Rasulullah?" Kata Rasulullah apa? Ilmu. Iya. Contoh lagi, Rasulullah SAW diperlihatkan dalam mimpinya melihat orang-orang pakaiannya bermacam-macam, Mbak. Ada yang pakaiannya sampai dengkul, ada yang pakaiannya sampai paha, ada yang pakaiannya sampai perut. Dan aku melihat, kata Rasulullah, Umar pakaiannya melabuh sampai tanah, panjang. Dalam mimpinya Rasulullah itu. Kemudian ditanya, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu?" Kata Rasulullah, agama. Iya. Makanya saudaraku seiman, terkadang mimpi itu kabar gembira dan terkadang mimpi yang baik itu peringatan, Pak. Peringatan gimana? Contoh misalnya, kalau kita bermimpi, kok pakaian saya pendek? Ya, itu artinya agama kita sedang bermasalah. Apalagi kalau kita dalam mimpi melihat kita nggak pakai baju, berarti itu peringatan dari Allah bahwa agama kita rusak. Hendaknya kita memperbaiki. Ya. Kalau dalam mimpi kita minum susu, maka takwilnya tadi, ima Allah akan berikan ilmu, atau kita di atas fitrah, atau kita di atas apa? Fitrah. Karena Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj, ya, disuruh milih oleh malaikat Jibril antara minum susu atau minum arak. Maka Rasulullah pun memilih susu. Ya. Kata malaikat Jibril, engkau telah memilih fitrah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi mimpi itu bisa ditawil, bisa. Ada kunci-kuncinya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, kunci-kunci takwil mimpi itu. Di zaman sekarang buku yang paling bagus tentang takwil mimpi itu yang ditulis oleh Dr. Khalid siapa gitu, takwil mimpi gitu, bagus banget itu bukunya itu. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian mimpi yang kedua, kata Rasulullah apa? Mimpi yang berasal dari setan. Mimpi yang berasal dari siapa? Setan. Dan mimpi yang berasal dari setan itu biasanya ima menakut-nakuti atau membuat kita bersedih. Ya. Kenapa? Karena memang setan selalu menakut-nakuti. Allah berfirman, "Innama dzalikumu syaitan yukhawwifu awliya'ah." Itulah setan menakut-nakuti wali-walinya. Kita bermimpi ketemu makhluk seram. Atau kita bermimpi ketemu kuntilanak. Atau bermimpi ketemu genderuwo misalnya. Kita katakan itu semua dari setan. Atau yang membuat kita sedih. Ya. Maka itu dipastikan mimpi dari setan. Adapun yang ketiga tadi, yaitu mimpi yang berasal dari pikiran. Mimpi yang berasal dari pikiran, karena sering mikirin akhirnya kebawa mimpi. Hadis ini menunjukkan adab mimpi buruk. Apa adabnya? Kalau kita mimpi buruk, adabnya pertama, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Yang kedua, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludah ke kiri, tuh. Ya. Demikian yang Rasulullah ajarkan.
Lalu kemudian mengubah sikap kita yang tadinya ke belah kanan jadi ke kiri misalnya. Itu yang di Rasulullah SAW yang sampaikan kepada umatnya dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Jadi kalau kita mimpi buruk jangan cerita-cerita, nggak usah. Hadis ini kita ambil faedah saudaraku seiman. Tercelaknya sifat gul, yaitu khianat. Sifat khianat adalah sifat yang sangat tercela, bahkan itu sifat orang munafik. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini Nabi mengatakan uhibbul qaid fin naum wa akrahul ghul. Dan aku suka untuk qaid. Qaid itu artinya mengikat. Kayak rabtur rijal, mengikat kaki. Wa akrahul ghul, dan aku tidak suka ghul, artinya rabtul yadain fil unuq, yaitu mengikat dua tangan di leher. Ya. Apa maknanya? Mengikat, aku suka mengikat kaki saat tidur. Kata para ulama, maksudnya kokoh di atas agama. Maksudnya apa? Kokoh di atas agama. Dan aku tidak suka gul itu artinya mengikat tangan di kepala. Karena itu sifat penduduk api neraka. Artinya apa maksudnya? Maksudnya yaitu suka berbuat maksiat, khianat dalam beragama. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu kita mohon kepada Allah kekokohan dalam agama, akhi. Supaya kita senantiasa istiqomah di atas jalan yang benar. Hadis 19. An Abi Hurairah marfu'an idza jaa khadimu ahadikum bi ta'amihi qad kafahu harrahu wa amalahu fa illam yuq'idhu ma'ahu liya'kul falyunawilhu uklatan min ta'amihi. Apabila pembantu seseorang dari kalian datang membawa makanan, sementara ia sudah mencukupinya dari panasnya makanan dan membuat makanan, ya, jika ia tidak menyuruhnya untuk duduk untuk makan bersamanya, hendaklah ia mengambil makanan yang sudah ia masak tersebut sebagian. Artinya, saudaraku ya, kita kan punya pembantu. Nah, pembantu yang udah masak buat kita. Adabnya, saudaraku, kata Rasulullah, suruh pembantu makan sama kita. Kalau dia nggak mau, malu misalnya, suruh dia untuk mengambil sebagian dari yang sudah dia masak buat dia makan. Masya Allah, ini adab yang agung ya kepada pembantu, saudaraku. Kalau di masyarakat pembantu itu kayaknya rendah, padahal dia sedang mencari nafkah, dan mencari nafkah itu mulia, saudaraku. Iya, makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk memuliakan dia. Kata Nabi SAW, suruh dia duduk. Kalau dia nggak mau, ya suruh ambil sebagian dari yang sudah dia masak, karena dia sudah capek, dia yang masak, dia yang merasakan perihnya bawang, panasnya api dan yang lainnya. Terus kita sebagai majikannya seenak-enaknya gitu, tidak boleh, akhi. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu sifat yang tercela dalam Islam. Di sini menunjukkan Pak, bahwa agama kita ini agama yang
penuh akhlak. Agama yang sangat memelihara adab dan akhlak-akhlak yang mulia. Luar biasa. Iya. Hadis 20. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syahara al-muslim ala akhihi silahan fala tazalu malaikatullah tal'anuhu hatta yashimahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga marfu. Apa sih marfu itu? Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian mendengar marfu, hadis marfu artinya hadis yang sampai kepada Rasulullah SAW. Kebalikan marfu apa? Mauquf. Kalau kalian mendengar hadis mauquf artinya hanya sampai kepada sahabat. Ya. Ada lagi yang cuma sampai kepada tabi'in. Kalau cuma sampai kepada tabi'in namanya maqtu. Maqtu itu hanya sampai kepada tabi'in. Ya, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Ini namanya istilah-istilah di dalam ilmu hadis ya, supaya kita paham ya. Sehingga pada waktu kita baca sesuatu dalam kitab gitu, ada hal-hal seperti itu kita paham. Dari Abu Hurairah secara marfu, dari Abu Bakrah ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila seorang muslim menghunuskan pedangnya kepada saudaranya, maka malaikat terus melaknatnya sampai ia memasukkan pedang itu ke sarungnya. Diriwayatkan oleh disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini menunjukkan haramnya menghunuskan pedang terhadap sesama muslim. Dan bahwasanya perbuatan itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena malaikat melaknatnya, saudaraku seiman. Apa itu makna laknat? Laknat itu artinya at-tardu an rahmatillah, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, saudaraku. Jadi, ya, tidak boleh kita menghunuskan pedang kepada saudara kita. Menghunuskan pedang itu maksudnya gimana? Ngajak berantem. Ya. Ajak berantem sama musim kita udah pakai golok, ayo gitu. Nah kalau kita lakukan itu, maka kata Rasulullah, malaikat terus melaknat kita, sampai dia masukkan kemana? Ke sarungnya lagi. Itu menunjukkan ya, muslim tuh nggak boleh Pak saling bertengkar. Bertengkar karena dunia itu sangat tercela di sisi Allah. Maka dari itu, ya akhi, jauhi pertengkaran ya, pertengkaran sesama muslim hanya karena masalah dunia, rebutan lapak dan yang lainnya. Hadis 21. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhanantum fala tuhaqqiqu wa idza hasadtum fala tabghu wa idza tatayyartum famdu wa 'ala Allahi tawakkalu wa idza wazantum fa'arjihu." Dari Jabir, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian suudon sama orang, maka jangan memata-matai. Jangan apa? Memata-matai. Fala tuhaqqiqu. Dan apabila kalian dengki sama orang lain, maka jangan berbuat zolim. Dan apabila kalian tatayyur,
menganggap sial, maka tetaplah jalan, pergi. Dan hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah saja. Dan apabila kalian menimbang, maka lebihkan. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan, Pak, kalau kita suudzon sama orang, jangan suudzon kita itu membuat kita jatuh kepada sikap apa? Tajassus. Tajassus itu artinya mencari-cari kesalahan. Karena Nabi mengatakan, idza dhanantum fala tuhaqqiqu. Apabila kalian ada dugaan-dugaan yang buruk sama seseorang, fala tuhaqqiqu. Ya. Artinya jangan kamu wujudkan dengan cara apa? Kita mencari-cari kesalahan dia. Jangan. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini ya berbahaya, akhi. Suudzon itu, Pak, ada dua. Ada suudzon yang boleh dan ada suudzon yang haram. Jadi suudzon itu enggak semuanya haram, tidak. Mana dalilnya bahwa suudzon tidak semua haram? Itu surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Inna ba'dadh dhanni itsm." Sesungguhnya sebagian dugaan itu dosa. Berarti ada yang dosa, ada yang tidak dosa. Suudzon yang dosa seperti apa? Yaitu suudzon sama seorang muslim yang soleh, yang baik, yang taat, tanpa ada sebab. Nggak ada sebab, nggak ada apa, kita udah suudzon sama orang, nggak boleh, haram. Ya, antum misalnya punya teman, dan teman kita itu orangnya soleh, bertakwa, terus kita suudzon sama dia, nggak boleh, haram itu. Yang kedua, suudzon yang boleh, apa itu? Yaitu suudzon karena adanya sebab. Seperti contoh, suudzon kepada pelaku maksiat, boleh. Suudzon kepada orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah. Ibnu Umar berkata, dulu di zaman Rasulullah, idza faqadna ar-rajul fi sholatil isya wal fajr asa'na alaih. Dahulu di zaman Rasulullah, kalau kami kehilangan seseorang di dua sholat isya dan sholat subuh, maka kami berburuk sangka kepada orang itu. Karena kan disebutkan dalam hadis, sholat yang paling berat atas orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat apa? Subuh. Maka Ibnu Umar mengatakan, dahulu kami kalau kehilangan orang di sholat isya dan sholat apa? Subuh. Artinya orang ini nggak hadir di sholat tersebut, kami berburuk sangka sama dia, suudzon. Berarti suudzon sama orang kayak ginian boleh. Kamu punya teman kamu suka ngibul, suka bohong. Suatu ketika dia membawa kabar dan berita kepada kita langsung tidak percaya dan suudzon. Jangan-jangan ngibul lagi nih. Boleh, nggak masalah. Kalau dia bilang gini, kok kamu suudzon sih sama saya? Ya nggak apa-apa. Soalnya kamu orangnya suka ngibul. Suudzon kepada orang yang suka ngibul boleh. Bahkan para ulama dulu tidak mau menerima periwayatan perawi yang suka dusta. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya suudzon itu tidak semuanya haram,
Tidak. Ada suudzon yang haram, ada suudzon yang apa? Boleh, nggak masalah. Kalau antum lagi berjalan malam-malam, tiba-tiba ngelihat ada orang yang ngeloncatin pagar rumah orang, kira-kira suudzon nggak, Pak? Suudzon lah. Ini jangan-jangan maling ini. Boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena ada indikasi yang mengharuskan kita apa? Suudzon. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu pelaku dosa besar. Apabila datang orang fasik dengan membawa berita, periksa dulu dengan teliti. Artinya kita suudzon dengan sama orang fasik ini, Pak. Benar nggak nih beritanya nih? Disuruh kita untuk tabayun, ya, meneliti. Makanya kalau sama orang yang suka mabuk-mabukan, suka berbuat maksiat, boleh suudzon, boleh, nggak masalah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan berbuat zolim saat kita dengki sama seseorang. Akhi, dengki itu hampir menimpa hati setiap orang. Bisa dikatakan hampir semua orang terkena penyakit dengki. Kenapa? Hatta ulama bisa kenapa? Karena dengki itu muncul karena adanya persaingan. Adanya persaingan di kantor, bisa terjadi kedengkian. Persaingan dalam perdagangan, sama-sama dagang kelontong, tapi temannya laris, yang sementara antum nggak laris, suka muncul dengki nggak, Pak? Dengki. Kok panas hati kita? Padahal dagangnya sama. Kok dia laris, saya nggak laris? Nah, dengki ini, Pak, terkadang menimbulkan sifat zolim. Ya, ingin menghancurkan usaha orang yang kita dengki. Maka dari itu kata para ulama, orang yang berakal dia akan menyembunyikan rasa dengkinya. Sedangkan orang yang bodoh dia akan memperlihatkan kedengkiannya. Kalau kita dengki sama orang dan kita dapatkan di hati kita, kok saya kalau ngedengar si fulan ini kok panas gitu hati kita. Maka apa yang kita lakukan, Pak? Ya, doakan orang itu. Dan jangan sampai kedengkian ini membuat kita bersifat zolim. Jangan sampai. Berapa banyak orang yang dengki, Pak? Ya, akhirnya menzolimi orang yang dia dengki. Makanya Allah SWT menyuruh kita berlindung dari orang yang dengki. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri hasidin. Wa min syarri hasidin. Ini saya tunjuk kok kamu jawab. Terusin ayatnya. Wa min syarri hasidin. Surat apa itu? Masa penghafal Quran nggak hafal itu? Wa min syarri hasidin. Surat apa? Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia apa? Dengki itu. Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari orang yang dengki. Karena orang dengki itu kalau sudah dengki banget, dia akan menghalalkan segala cara. Bahkan bermain dukun. Ya.
Maka Rasulullah SAW sabda, "Idza hasadtum fala tabghu." Apabila kalian dengki, maka jangan kalian berbuat zalim. Tahan dengki itu, Pak. Berusaha obati. Jangan dibiarkan kedengkian itu terus di hati kita. Iya. Wa idza tatayyartum famdu. Faedah selanjutnya, kalau kita terkena penyakit tatoyur, menganggap sial. Contohnya apa? Kita mau pergi safar, tahu-tahu nabrak kucing. Nabrak apa? Nabrak kucing. Kemudian kita jadi takut nih. Takut terjadi apa-apa di perjalanan saya ini. Nah, rasa takut ini itu sudah mulai masuk tatoyur. Kalau kita nggak jadi safar gara-gara itu, maka kita jatuh kepada syirik. Makanya kata Rasulullah, kalau kita terkena penyakit tatoyur, udah jalan terus dan tawakal kepada Allah. Mau berangkat safar, nabrak kucing, ada ketakutan, jangan-jangan terjadi sesuatu di perjalanan. Bismillah, tawakal Allah, jalan terus. Kalau dulu orang musyrikin Quraisy ya, mereka kalau mau pergi safar mendatangi seekor burung yang berwarna hijau. Lalu burung itu diusir. Lalu dilihat perginya kemana, ke kanan apa ke kiri. Kalau ke kanan, wah, selamat. Kalau burungnya terbang ke kiri, wah, bakal celaka, nggak jadi. Dan ini tatoyur termasuk syirik. Kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur, menganggap sial dengan burung atau sesuatu, termasuk syirik. Ada orang menganggap menganggap sial dengan angka 4. Mau pergi safar, pasti lihat tanggal 4. Waduh, tanggal 4 ini sial ini. Akhirnya takut. Tatoyur haram. Ya. Jadi kalau kita terkena perasaan-perasaan tatoyur itu, apa obatnya? Obatnya tawakal. Obatnya apa? Tawakal. Kata Rasulullah SAW, wa 'alallahi tawakkalu. Dan hendaklah kalian bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Karena yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik. Ya. Siapa yang menganggap sial dengan hari tertentu, angka tertentu, burung tertentu, maka ia telah jatuh kepada syirik. Hati-hati saudaraku seiman. Kemudian kata Rasulullah, wa idza wazantum fa'arjihu. Apabila kalian menimbang, hendaklah kalian lebihkan. Artinya kalau kita jualan ya, kemudian kita jualan telur, Pak, beli Pak berapa sekilo? Ya, maka lebihkan. Jangan sampai kurang. Sebab kalau kurang, walaupun cuma 1 gram atau kurang dari itu, berat Pak. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Neraka wail, celaka untuk orang-orang mutaffif. Siapa mutaffif? Yaitu orang-orang alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu orang-orang yang apabila minta ditimbangkan, minta yang pas. Tapi kalau dia yang nimbang, malah dikurang-kurangi. Timbangannya diganjal. Itu bahaya tuh. Itu termasuk dosa besar, ya.
Tatfif namanya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini menunjukkan Pak bahwa Islam itu ya agama yang menganjurkan kita untuk apa? Menjaga adab dan akhlak. Makanya subhanallah ya, tidak ada agama yang sangat betul-betul memperhatikan akhlak dan adab kecuali Islam. Makanya banyak kaum muslimin yang tidak bisa mewakili Islam. Banyak kaum muslimin antum lihat di Facebook ya, di media sosial, kalau ngomong tuh nggak ada adab, Mas. Apalagi kalau dia berdebat ya, atau nggak suka sama orang, ngomongnya nyelkit banget, nyakitin hati. Allah, itu bukan adab dan akhlak Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis nomor 21. Nomor 20. Berapa itu? Nomor 21. Nomor 22 sekarang ya. An Abi Hurairah marfu'an idza ghadiba ar-rajul faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu. Apabila seseorang marah lalu ia mengatakan a'udzu billah, dalam satu ayat yang lain a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka marahnya akan reda. Hadis ini saudaraku menunjukkan ya anjuran kalau kita marah segera berlindung kepada siapa? Kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Tapi terkadang Pak, ketika kita marah dan sudah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak reda juga tuh marahnya. Gimana itu? Maka saat itu kata Ibnu Qayyim, segera ambil wudu. Atau caranya ubah sikap, yang tadinya berdiri duduk, masih marah juga tidur. Yang paling bagus ya tadi berwudu, sholat. Kenapa? Karena kemarahan itu berasal dari setan. Ya, maka kita padamkan kita dengan air wudu, lalu kita sholat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan melalui sabar dan sholat. Segera sholat, minta kepada Allah petunjuk. Nggak ada manfaatnya Pak, kita memuntahkan kemarahan itu nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya kita marah-marah? Nggak ada manfaatnya. Makanya saudaraku seiman, Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi orang yang menahan marah. Kata Rasulullah SAW apa? Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidah. Siapa yang bisa menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melaksanakan kemarahannya itu, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Maka Allah akan panggil ia nanti pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Fayukhayyiruhu minal huril 'ain. Lalu Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari surga yang dia mau. Subhanallah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rasulullah bersabda juga, kata Rasulullah SAW, laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan dalam pergulatan, bukan. Wa innamasy syadid alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat itu yang mampu menahan dirinya saat marah. Itu orang yang kuat. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, kita berusaha ya, kalau kita marah, kita obati kemarahan itu. Karena kemarahan itu termasuk penyakit, saudaraku. Apalagi kalau kita punya sifat temperamen, cepat marah.
segera obati, jangan dibiarkan. Ya. Kenapa? Karena gara-gara marah kita terjauhkan dari kebaikan. Orang kalau lagi marah-marah, Pak, seringkali jauh dari kebaikan. Mecahin piring lah, memukul lah, nendang lah. Dan puncak kemarahan itu kata Ibnu Qayyim, Pak, membunuh. Iya, puncak kemarahan itu membunuh. Naudzubillah min dzalik. Makanya ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ausini." Hai Rasulullah, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah apa? La taghdab, jangan marah. Lalu dia berkata lagi, berikan aku wasiat. Kata Rasulullah, jangan marah. Dia berkata lagi, berikan aku wasiat lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan marah. Jangan marah. Subhanallah. Orang yang suka marah-marah itu ternyata secara kesehatan pun tidak baik, Pak. Orang yang suka marah-marah, temperamenan itu, ya, seringkali dia kena stroke, darah tinggi, dan banyak penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat suka apa? Marah. Sebaliknya, menahan amarah itu membuat sehat badan. Ya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini dia ya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Apa hukumnya bekerja di biro jasa perpanjangan bayar pajak kendaraan? Iya. Karena masalahnya Pak, di Indonesia ini kita tidak bisa menghindar dari pajak, dan pajak dalam Islam itu haram. Iya. Tapi masalahnya kita harus bayar pajak. Gimana? Antum punya mobil, wajib bayar pajak. Antum punya motor, wajib bayar pajak. Punya rumah, bayar pajak. Kecuali kentut kali nggak ada pajak. Semua harus pajak. Ada pajak pribadi, pajak usaha. Semua kezoliman ini Pak dalam Islam. Ya. Nah kita membayar pajak terpaksa masalahnya. Kalau kita nggak bayar pajak, diambil hak kita. Maka yang akan berdosa siapa? Di hari kiamat. Bukan kita, bukan. Bukan kita yang berdosa. Yang berdosa itu adalah yang menarik pajak. Nanti di hari kiamat berat itu siksanya pada hari kiamat. Nah sekarang kita ya punya perusahaan misalnya biro jasa untuk mengurus pajak. Boleh apa tidak? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini syubhat, Pak. Ini syubhat berhubungan dengan perpajakan yang dalam Islam sudah jelas keharamannya. Ya. Jadi yang lebih baik sih antum hindari aja. Antum hindari ya, dan cari yang lebih yang sudah jelas kehalalannya. Wallahu a'lam. Sering mimpi ketemu saudara yang sudah meninggal. Mimpinya sih baik-baik saja. Tapi terakhir mimpinya saudaranya yang sudah wafat itu ada di toilet. Dan ada binatang buas. Tapi binatang buas itu keluar begitu saja setelah buka pintu dan dia tersenyum. Apakah ini tanda kebaikan? Insya Allah. Artinya dia diselamatkan dari keburukan. Ya. Dan mimpi bertemu dengan orang meninggal itu sangat bisa, Pak. Kenapa? Karena orang meninggal dan orang yang tidur, nyawanya, rohnya sama-sama digenggam sama Allah.
Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa saat matinya dan jiwa yang belum mati saat tidurnya. Fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut, dan Allah pun menahan roh yang sudah Allah tentukan apa? Kematiannya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan mengembalikan lagi roh yang belum ditentukan apa? Kematiannya. Iya. Jadi kata Ibnu Qayyim, sangat mungkin saat kita tidur ketemu rohnya orang yang sudah meninggal dunia. Iya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya dalam kitab Takwil Mimpi disebutkan, Pak, kalau kita bermimpi ketemu orang yang sudah meninggal, lalu dia ngomong ke kita, saya belum mati, saya nggak mati, saya hidup, saya masih hidup. Itu tandanya dia mati syahid. Itu tandanya dia mati apa? Syahid. Karena orang yang mati syahid, dia hidup di kuburnya. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Justru mereka hidup di kuburan mereka, itu diberikan rezeki. Iya. Apakah makmum tetap membaca bacaan sholat, dan apakah membaca bacaan sholat harus menggerakkan bibir atau boleh dalam hati? Kalau sholatnya sir, sholat sir itu sholat yang tidak dikeraskan ya, maka makmum wajib baca, wajib. Ya. Dan wajib membaca dengan menggerakkan bibir. Makanya kata para ulama, kalau ada orang sholat diem aja, nggak menggerakkan bibirnya, tidak sah sholatnya. Wajib digerakkan, ya. Karena ya, Al-Quran itu adalah ibadah lisan, saudaraku seiman. Manakah yang lebih utama jika kita terlambat ke masjid dan jamaah sudah selesai, antara sholat sendiri di masjid atau berimam dan berjamaah dengan yang masbuk? Akhi, pendapat yang paling kuat wallahu alam yang saya condong kepadanya, pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa jamaah kedua itu makruh. Kenapa? Dalilnya yang pertama hadis riwayat Al-Hakim, bahwa Rasulullah SAW pernah sampai ke masjid jamaah sudah selesai. Maka Rasulullah pulang ke rumahnya, nggak bikin sholat berjamaah lagi. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi pun begitu. Ini nanti musyriknya mana ya? Kasih mereka pelajaran adab dalam majlis ta'lim. Majlis ta'lim tuh nggak boleh ketawa-ketawa, ini gurunya kasih tahu tuh, ya, kalian tuh di majelis ilmu gak boleh ketawa-ketawa, ya, tuh nggak adab ya, akhi. Soalnya ini majelis yang dihadiri malaikat, kalian gak malu sama malaikat, ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam hal ini pendapat Imam Syafi'i, bahwa jamaah kedua itu hukumnya apa? Makruh. Dalil ini hadisnya itu. Dalil yang kedua, bahwa Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Ya, Rasul laqad hamamtu an amura bi rajulin fayuhtatab. Aku ingin sekali memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku suruh seseorang untuk adzan
lalu aku suruh seseorang untuk jadi imam, lalu aku pergi ke rumah orang yang tidak sholat berjamaah, fa'uharriq alaihim buyutahum, supaya aku bakar rumah mereka. Pertanyaannya apa? Rasulullah ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Jamaah keberapa? Jamaah pertama, bukan jamaah kedua, bukan. Kalau jamaah kedua boleh, tentu Nabi nggak perlu untuk membakarnya, Pak. Cukup bikin jamaah kedua sana. Dalil yang ketiga, saudaraku seiman, rahimana ya rahmah jami'an, bahwasanya ya akhi, Rasulullah bersabda, a'jabani an takuna salat wahidah. Aku lebih suka salat itu sekali. Kata Syekh Masyhur, ini nas yang menunjukkan makruhnya salat jamaah yang kedua. Karena Nabi mengatakan, aku suka salat itu sekali saja. Kemudian Pak, kalaulah sholat berjamaah kedua itu boleh, berarti ketiga boleh dong. Ketiga boleh, keempat, kelima, keenam, sampai kapan? Batasannya sampai berapa? Coba, saya mau tanya. Batasnya sampai berapa? Ini malah membuka peluang orang meremehkan sholat berjamaah, Pak. Nanti ajalah saya jamaahnya ya jamaah yang ke-10. Akhirnya meremeh-remehkan, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya ya, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa jamaah kedua itu hukumnya apa? Makruh. Adapun hadis ya, bahwasanya Rasulullah pernah setelah selesai sholat, ada seorang sahabat datang belum sholat. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah buat orang ini? Lalu ada beberapa sahabat bersedekah untuk sahabat ini, lalu menjadi makmum dia berjamaah, bikin jamaah yang kedua. Dijawab, ya, pertama ini waqi'atu ain, kejadian yang menimpa seorang sahabat dan tidak bisa dijadikan kaidah umum. Yang kedua, ini seizin imam. Seizin apa? Imam rawatib. Karena yang menjadi makmumnya siapa? Sahabat yang sudah sholat. Permasalahannya ini ada beberapa orang belum pada sholat. Masa mau disamakan dengan kejadian ini? Tidak sama. Tidak bisa dikiaskan, saudaraku seiman. Makanya tidak pernah setiap kali ada orang yang datang terlambat Rasulullah menyuruh apa? Siapa yang mau sedekah buat ini? Enggak. Justru perbuatan Nabi sendiri, ketika beliau terlambat malah pulang beliau. Tidak bikin jamaah yang kedua. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Apakah ada batasan waktu sholat sunnah ba'diyah? Misal saya sholat ba'diyah isya di rumah, dalam perjalanan diajak ngobrol, ketemu tetangga, apakah masih boleh? Boleh, Pak. Sholat sunnah ba'diyah itu batasannya sampai selesai waktu. Kalaupun misalnya nggak sempat juga, boleh dikodok setelah sholat berikutnya. Dasarnya hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sholat setelah sholat asar 2 rakaat di rumahnya. Lalu ditanya oleh Ummu Salamah, sholat apa ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini aku tadi nggak sempat sholat ba'diyah zuhur karena banyak tamu, maka aku kodok setelah apa? Asar. Kau lihat Rasulullah SAW mengkodok ba'diyah zuhurnya setelah apa? Asar. Bolehkah, apa hukumnya meledek orang tapi di pikiran saja Ustadz, nggak diucapin? Kalau hanya sebatas di pikiran, setelah itu kita tolak, itu tidak berdosa. Nabi bersabda, innallaha tajawaza li an ummati
ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku sesuatu yang terlintas di pikirannya selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Lihat. Iya. Jadi selama hanya sebatas di pikiran saja dimaafkan, Pak. Alhamdulillah. Siapakah yang dituntut hutang negara di akhirat? Apakah termasuk warga sipil? Warga sipil nggak berdosa. Warga sipil nggak berdosa, Mas. Ya, yang dituntut yang berhutang itu. Adapun warga sipil nggak berdosa. Ini mereka yang hutang warga sipil yang suruh bayar gimana? Ikhwatul Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bolehkah seseorang dihukum atas dosanya di masa lalu padahal dia sudah bertobat? Tidak boleh. Kalau dia sudah taubat, ya di masa lalunya dia sudah pernah berbuat dosa dan taubat, sudah dimaafkan. Makanya Allah mengatakan apa? Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang sudah taubat sebelum kamu menangkap mereka. Artinya dulu dia sudah pernah melakukan kejahatan, tapi sudah taubat, minta ampun kepada Allah, udah selesai taubat. Ya, itu dimaafkan, tidak boleh diberikan apa? Sanksi. Tapi kalau sudah sampai ke penguasa, ya, sudah sampai ke penguasa, maka penguasa wajib melaksanakan apa? Hukum yang sesuai buat orang itu. Allahu a'lam. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Terkait dengan yang itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan salat yang kedua berjamaah di masjid kami kan ada tugas keamanan dua, kalau jaga orang lagi salat motor kendaraan yang parkir, dua orang jaga. Nah kemudian setelah salat selesai, yang dua orang ini berjamaah lagi, bagaimana? Salat sendiri. Yang lebih baik sholat sendiri aja, sholat masing-masing aja. Kecuali kalau tempatnya bukan di masjid ya Pak. Misalnya mereka sholat di pos mereka, ya di pos pos satpam situ yang sudah disediakan, bukan di masjid, tapi di pos satpam boleh nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau diizinkan oleh imam rawatib. Kalau seizin imam rawatib nggak apa-apa. Iya. Anak bermimpi terjadi hari kiamat, Ustaz. Waduh, emang pernah lihat kiamat? Gempa, tsunami dan lain-lain. Apa tafsir mimpi? Tafsirnya munculnya berbagai macam fitnah yang menghancurkan, merusak seperti zaman sekarang. Ya, kehancuran dalam akidah, kerusakan dalam akhlak, moral, media-media yang merusak. Lihat sih. Ya, hampir setiap kita tidak bisa lepas dari fitnah-fitnah itu. Tontonan-tontonan yang merusak. Aurat-aurat yang terpampang, peperangan dan yang lainnya, perpecahan. Ya, mengerikan sekali. Sholat apa yang dibolehkan dilakukan setelah sholat subuh dan asar? Itu sholat yang memiliki sebab. Contoh sholat tahiyat masjid, sholat jenazah, sholat wudhu. Semua sholat yang punya sebab boleh. Ya, itu pendapat yang dirojikan oleh Imam Syafi'i. Bagaimana hukum orang yang tidak ikut sholat jamaah dengan imam utama? Orang tersebut sudah sholat sendirian di rumahnya setelah adzan.
orang tersebut sudah sholat sendirian setelah adzan dan keluar masjid setelah sholat utama. Gak bener ini Pak. Ini tidak dibenarkan. Rasulullah pernah setelah selesai sholat berjamaah ada 2 orang duduk di pojok, nggak ikut sholat. Apa kata Rasulullah? Alayya bihima, suruh mereka 2 kemari. Dipanggil lah kata Rasulullah. Ya, mana aku ma'antusolliya ma'ana. Apa yang menghalangi kalian untuk sholat bersama kami? Alastuma muslimai, bukankah kalian ini muslim? Apa kata orang itu? Shallaina fi rihalina. Hai Rasulullah, kami sudah sholat di tempat kami. Apa kata Rasulullah? Fala taf'ala, jangan kalian lakukan itu. Idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjidal jamaah fasalliya ma'ahum. Apabila kalian sudah sholat di rumah kalian, di tempat kalian, kemudian kalian mendatangi masjid yang sedang sholat berjamaah, hendaklah kalian sholat bersama mereka. Nah ini di masjid sudah diazankan sholat sendiri, sementara ada sholat berjamaah. Ini nggak benar banget mas. Ya. Abu Hurairah pernah setelah selesai adzan ada orang keluar masjid. Apa kata Abu Hurairah? Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Orang ini sudah memaksiati Abul Qasim. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya bekerja sebagai PNS karena gajinya dari negara? Halal. Kalau pekerjaannya halal. Adapun gajinya dari mana? Ya. Itu kan yang namanya keharaman itu ada 2. Keharaman secara zatnya, uangnya haram. Contohnya apa? Ngambil milik orang lain. Ya. Yang kedua, haram karena transaksi. Haram karena apa? Transaksi. Maka antum sebagai PNS, antum bekerja dalam pekerjaan yang halal, mengurus dalam pekerjaan yang halal, kemudian digaji sama negara. Maka buat antum halal. Kenapa? Karena transaksi antara negara sama antum atas pekerjaan yang halal. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita.